selanjutnya ini Nikita Mirzani masih dalam ruang circle yang sama dengan Nindi, dan kebetulan yang melaporkan adalah kekasih dari Nindi itu mengingat bahwasannya ada perihal statement dari Nikita Mirzani yang membongkar yang bisa dibilang tentang pembayaran karyawan tidak dibayarkan segala macam melalui postingan dari Nikita Mirzani gitu. Lalu dilaporkannya karena pasal terancam UU ITE gitu. Mungkin ini kan permasalahan yang sama nih, saling melaporkan. Cuma yang lebih parahnya nih langsung penjemputan paksa nih Bang. Si Nikita ini langsung dijemput paksa, lalu kabarnya sudah ditahan di Polres. Oke. Mungkin perbandingannya seperti apa dari kasat hukum ini? Pertama, kalau sudah masuk lex spesialis, KUHP itu lex generalis. Tapi kalau sudah masuk undang-undang informasi transaksi elektronik itu sudah lex spesialis. Artinya memiliki kekhususan pada pasal 27 dan pasal 28 itu jelas bunyinya barang siapa yang mendistribusikan konten-konten yang mengandung unsur penghinaan itu masuk di pasal 27 ayat 3. Barang siapa yang mendistribusikan konten-konten yang masuk kategori penyebaran berita bohong melalui media internet, melalui media sosial, melalui media elektronik, itu juga ancamannya berat. Jadi kenapa pemerintah membuat undang-undang ITE? Karena memang untuk menghindari netizen atau warga Indonesia yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut gitu di sebuah jaringan yang namanya jaringan elektronik. Apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, apakah itu WA, apakah itu SMS, dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian karena ancaman hukumannya namanya lex spesialis umumnya lebih berat dibanding lex generalis. Di pasal 27 ayat 3 itu ancaman hukumnya tadinya 5 tahun, tapi sekarang turun memang 4 tahun. Tapi di pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran berita hoax lewat jalur internet, jalur media elektronik, itu sudah 6 tahun. Artinya apa? Ini di atas 5 tahun. Kemudian laporan tersebut seperti SOP lainnya, di BAP lah pelapor, di BAP lah saksi pelapor, di BAP lah yang namanya saksi ahli atau ahli pidana dan ahli undang-undang ITE atau ahli elektronik di sana yang menyatakan bahwa itu memang unsur pidananya ada. Itu lebih berat lagi. Kemudian baru setelah itu dipanggil proses penyelidikan tersebut yang namanya terlapor. Terlapor tidak hadir, tidak memberikan alasan. Yang kedua tidak hadir, tidak memberikan alasan. Mungkin dugaan kami sana. Artinya apa? Penyidik berhak langsung untuk mendatangi. Beda mungkin kalau ada panggilan dibalas lagi sakit, ada surat dokternya, ada panggilan sakit atau izin atau apa penundaan BAP dan lain-lain. Kalau tidak ada sama sekali, ini dugaan saya mungkin bahwa yang kasus ini tidak ada pelaporan, tidak ada izin kepada penyidik. Pada saat diundang dibiarkan saja. Pada saat yang kedua dibiarkan saja. Mestinya dibalas surat tersebut. Saya sakit, mohon ditunda penyidikannya. Ada permohonan dari kuasa hukum atau dari terlapor supaya ditunda kapan. Karena tidak ada, berarti polisi dalam hal ini penyidik, padahal masih di penyelidikan, berhak untuk mendatangi. Tentunya kalau perempuan berarti ada polwan lagi. Polwan datang ngobrol semuanya, ternyata masih tidak kooperatif, dipanggil nggak bisa juga. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia lapor lagi ke atasannya, komandan, baik itu Kasat-Reskrim atau Kapolres ataupun Kapolda. Apa yang harus dilakukan? Naikkan jadi penyidikan. Dari penyelidikan, naikkan jadi penyidikan. Keluarlah sprindik. Dari situlah nanti muncul alasan-alasan yang patut, yang sesuai hukum dan sesuai alat bukti bahwa terlapor yang sudah menjadi tersangka ini sangat-sangat tidak kooperatif. Karena tidak ada alasan untuk tidak datang itu apa, sakit atau apa, mungkin itu dugaan kami. Kemudian tiba-tiba masih juga tidak kooperatif menurut penyidik. Ini dugaan-dugaan kami sebagai praktisi hukum ini. Masih tidak kooperatif juga. Apa yang terjadi? Penyidik menaikkan statusnya yang sudah jadi tersangka, dibuat
dibuatlah surat yang namanya sprintah. Boleh dimanapun ditangkap, mau di rumah, mau di tempat umum, dimanapun boleh. Karena pertama alat buktinya sudah ada, 2 alat bukti kan, saksi sudah ada, saksi ahli sudah ada, surat sudah ada, mungkin petunjuk sudah ada juga. Itu yang tahu adalah penyidik. Dan saya meyakini penyidik ini sangat profesional menangani kasus apapun. Apalagi ini krimsus jatuhnya ini, kriminal khusus. Jadi pasti penyidik-penyidik yang mengerti undang-undang ITE, mengerti internet, mengerti hal-hal yang sifatnya elektronik. Makanya karena tidak ada kooperatif tadi, kok beda ya dengan kasus lainnya. Nah disinilah dalam sebuah tahapan criminal justice system, kita sebagai warga negara yang baik diundang ya harusnya datang gitu. Itu yang harus dilakukan semestinya. Karena tidak dilakukan, tidak ada alasan. Tidak dilakukan, tidak ada alasan. Pasti penyidik akan mempercepat prosesnya karena tidak kooperatif. Setelah itu dinaikkan jadi tersangka pada saat gelar perkara unit, gelar perkara dengan wasidik, kemudian baru dijemput nggak ada juga atau tidak kooperatif juga, dibuatlah satu surat yang namanya sprintah yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim kalau memang di Polres ya, atau dari Kapolres lah. Nah itulah kebebasan, kewenangan untuk mengekang seorang tersangka itu sudah diberikan oleh negara dalam bentuk sprintah. Jadi mereka berhak. Tinggal apakah ini akan langsung di tahap 2 kan ke Kejaksaan Negeri, itu mereka lah yang tahu. Karena itulah prosesnya. Setelah ke Kejaksaan sudah lengkap, alat bukti permulaan lengkap, kemudian baru disidangkan di pengadilan sesuai dengan lokus dari pelaporan tadi. Kalau di Serang berarti ke Pengadilan Negeri Serang. Baru diputuskan oleh pengadilan apakah terbukti bersalah atau tidak. Jadi orang yang sudah dijadikan tersangka belum tentu bersalah. Oke, Bang, ini kan SOP penjemputan penangkapan Iqbal juga sangat dibilang tidak logis, Bang. Tapi itu postingan Iqbal memposting bahwasannya pihak dari Polres menjemput di saat jam-jam yang tidak masuk akal, Bang. Contohnya jam 3 dini hari lah, atau datang itu diramaikan dengan polisi, penjemputan dan lalu ditolak lagi. Nah, yang terakhir ya kira final dijemputan yang secara paksa disaksikan anaknya gitu, Bang, di tempat kerumunan umum. Mungkin melihatnya dari pandang hukum wajar nih hal seperti ini, Bang, penjemputan seperti ini. Balik lagi, penyidik memiliki hak prerogatif. Pada saat kita menjemput atau mungkin penyidik menjemput, awalnya tidak menjemput, mungkin awalnya komunikasi tidak ditulis, tidak kooperatif. Mungkin ketemu juga tidak kooperatif. Akhirnya dicari-cari nggak ada. Dia tahu akhirnya rumahnya ada di mana. Tungguin saja. Pertanyaannya apakah sah? Sah-sah saja. Karena apa? Tidak memasuki pekarangan orang. Saya masih meyakini menjemputnya itu masih di fasum lah, mungkin di jalan, bukan masuk ke rumahnya tersangka tersebut. Mau jam berapapun sah-sah saja, jalan umum. Jadi kalau dikatakan apakah waktu-waktu tersebut boleh-boleh saja, yang penting penyidik tidak melakukan tindak pidana yang akan menjadi peristiwa hukum baru. Dia tidak masuk ke pekarangan orang, tidak membobol gembok dari rumah tersebut, tidak melompati pagar rumah tersebut, artinya kan tidak ada unsur tindak pidana. Kemudian pasti terjadi komunikasi paginya atau mungkin siangnya, ngobrol dan lain-lain, ngobrol dengan polwan pasti. Namun ternyata mungkin dugaan dari kami adalah tidak kooperatif mungkin. Akhirnya mereka pulang ke Polresnya, kan diskusi lagi oleh Kasat Reskrim, Kapolres dan lain-lain. Setelah diskusi semuanya mereka memiliki hak untuk menerbitkan yang namanya sprintah. Karena sprintah ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP ini. Jadi mereka bertindak secara hukum juga, bukan sewenang-wenang. Karena mereka punya tupoksi dalam penyelidikan dan penyidikan. Makanya tadi saya sampaikan, orang yang menjadi tersangka pun belum tentu bersalah, dibuktikan oleh pengadilan. Kalau memang bersalah, hakim memutus bersalah. Kalau hakim misalnya memutuskan bebas tim hukum, bagaimana?
masyarakat mohon melihat juga orang yang statusnya tersangka itu belum tentu bersalah. Bang, sudah ada kabar terbaru nih Bang, pihak Polresta Serang sudah mengeluarkan surat perintah pertahanan menahankan gitu. Itu maksudnya surat seperti apa Bang? Oke. Seperintkap itu surat perintah penangkapan. Setelah ditangkap, apakah ditahan atau tidak akan ditunggu 1x24 jam biasanya. Kalau memang ternyata unsurnya terpenuhi semua dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun, itu langsung dibuatkan seperintah surat perintah penahanan. Karena apa? Di KUHP kita mengenal kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, ada dugaan tersangka akan melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti. Daripada terjadi dua hal tadi, akhirnya diterbitkan yang namanya seperintahan, surat perintah penahanan. Berapa lama? 20 hari ke depan. Artinya polisi itu berhak menahan tersangka itu 20 hari ke depan. Kalau memang alat buktinya kurang, ditambahkan lagi 40 hari. Jadi di dalam rutan Polres atau yang ditunjuk oleh penyidik, itu polisi berhak menahan seseorang total 60 hari. Setelah itu baru nanti kalau memang ternyata cukup alat bukti, dinaikkan statusnya tahap 2 ke kejaksaan, itu diserahkan semuanya, tersangka dan alat bukti lainnya dan berkas perkara lainnya. Ditahan lagi 20 hari oleh kejaksaan. Setelah itu diperpanjang 30 hari. Jadi lumayan lama untuk penyidikan dan untuk penuntutan saja sudah nahan. Belum ada saksi, ada saksi. Artinya pelanggaran bentuk pencemaran nama baik itu kena hukuman dengan tadi Bang. Dugaan kami mungkin bukan pencemaran nama baik ya, karena ancaman hukuman pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Jungto pasal 311 KUHP itu 4 tahun sekarang turun. Kalau langsung ditahan, ini dugaan kami, saya belum membaca detailnya, mungkin di pasal 28 ayat 1 penyebaran berita bohong atau hoax, itu 6 tahun, makanya polisi langsung menahan karena itu. Tapi kalau memang betul masuk ke di 27 ayat 3 karena tidak kooperatifnya, itu berhak juga. Karena ada kasus-kasus yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun pun karena terlapor tidak kooperatif, penipuan penggelapan yang 4 tahun. Karena terlapor tidak kooperatif, dinaikkan status menjadi tersangka, kemudian ditangkap, kemudian ditahan daripada kabur-kabur gitu. Makanya penangkapan dan penahanan itu murni hak prerogatif dari penyidik di sebuah kepolisian, baik Polres, Polda ataupun Bareskrim Mabes Polri. Terakhir mungkin penutup Bang, kira dari dua perkara ini yang sudah dijelaskan dari kasat hukum versi apa, mungkin harusnya lebih adil yang seperti apa Bang antara ini dan yang bisa menjalankan proses hukum? Pertama, kasus yang beredar sekarang baik Nindi ataupun Nikita Mirjani, kalau saya lihat pertama penyidik sangat profesional. Artinya penyidik tidak disetir oleh siapapun karena bekerja sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Terkait siapapun yang lebih cepat, ini kan hanya masalah dari situasional yang di internal. Kalau internalnya cepat, mungkin lebih cepat lagi kan untuk melakukan. Mungkin ada yang sangat kooperatif, jadi diberikan tenggang waktu. Tapi kalau nggak kooperatif dari terlapornya, harus lebih cepat lagi. Karena ketakutan dari penyidik takutnya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jadi harus segera. Beda dengan yang kooperatif. Kalau kooperatif pasti akan diberikan 1 poin plus supaya tidak langsung ditangkap ataupun ditahan. Karena pada saat dipanggil mungkin memberikan surat atau mungkin ditelepon masih ada, kemudian surat sakit, surat penundaan BAP karena lagi di luar kota atau ada usaha dan lain-lainnya yang tidak bisa ditinggal. Artinya itulah yang akan menjadi faktor objektivitas dan subjektivitas dari penyidik. Dia akan melihat dari terlapornya kooperatif atau tidak kooperatif. Baru dilihat dari pasal-pasal dan ancaman hukumannya. Kalau ancamannya hukumannya 5 tahun biasanya segera.
Tapi kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tapi tidak kooperatif, bisa juga segera juga. Jadi balik lagi mohon kepada terlapor lebih baik kooperatif saja, karena untuk menjadi salah seseorang itu bukan statusnya tersangka. Tersangka itu belum tentu salah. Yang memutuskan salah dan inkrah final and binding itu adalah majelis hakim. Memutuskan bersalah terdakwa nanti, bukan tersangka lagi, terdakwa bersalah, dihukum berapa tahun. Bisa jadi majelis hakim mengatakan bebas demi hukum. Dan banyak kasus pidana bebas demi hukum juga. Kalau bebas demi hukum berarti lawyernya itu harus kasasi atau jaksanya yang kasasi misalnya. Artinya apa? Di Indonesia masih equal before the law. Artinya semua memiliki kesamaan dalam hukum. Jadi datangi, yakini bahwa penyidik-penyidik kepolisian itu profesional. Oke, cukup, terima kasih, bermanfaat sekali informasinya Pak Firman. Semoga bisa menjadi edukasi juga bagi pemirsa. Terima kasih Pak Iya, Firman. sama-sama.